Dan kata Imam Nawawi, kalau sudah seluruhnya menjadi hitam maka sulit untuk dibersihkan, sulit untuk dia menerima hidayah, sulit baginya untuk mendengar nasihat baik. Jadi setiap yang dia dengar itu mental, setiap yang dia saring itu tidak akan melekat di dalam hatinya. Walaupun dia paham, dia tidak bisa mengamalkannya. Karena hati ini, kata baginda Rasulullah, merupakan manajer. Kalau hati tersebut dia sudah rusak, maka yang lain pun tidak akan bisa bergerak. Jadi tergantung bagaimana kesolehan hatinya, baru yang lain bisa ikut soleh juga. Kalau hatinya sudah rusak, maka yang lain pun akan ikut rusak. Inna fil jasadi lamudghatan, kata Nabi, di dalam diri kita ini ada satu segumpal daging. Idza saluha saluha sairu jasadi. Kalau dia bagus, yang lain ikut bagus. Kalau dia jelek, kalau dia buruk, maka yang lain pun ikut buruk. Makanya para ulama selain belajar ilmu fikih, ulama juga mengajarkan ilmu menata hati, ilmu membersihkan hati, ilmu menjaga hati. Kenapa diajarkan hal-hal tersebut? Karena dari hati inilah yang akan menentukan perilaku dan perbuatan kita. 3 perkara. Yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan dan kemuliaan suatu amalan. Yang kedua, anjuran untuk melakukan suatu amalan. Yang ketiga, peringatan untuk menghindari suatu pelanggaran atau kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam 3 perkara ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, boleh kita mengamalkan hadis dengan landasan hadis dhaif tersebut selagi hadisnya tidak maudhu atau dikarang-karang. Nah, ini perlu diketahui, kata ulama, bahwa hadis dhaif itu kalau kita gambarkan dengan kehidupan, jadi kita berikan satu contoh bagaimana posisi hadis dhaif itu di dalam apa? Di dalam kehidupan. Misal contoh, ada orang, dia ini kadang benar, kadang salah, atau kadang jujur, kadang bohong. Maka kabar yang datang dari orang ini akan menjadi statusnya setengah benar, setengah salah. Walaupun kabar itu kalau nggak bohong benar, tapi kalau ada kabar datang dari orang kadang bohong, kadang benar, maka kabarnya ini statusnya tidak langsung benar, tidak langsung bohong, tapi setengah-setengah. Jadi orang yang mendengar kabar dari orang yang kadang-kadang bohong, kadang-kadang dia juga jujur, maka status kabar yang kita dapatkan dari dia langsung otomatis setengah-setengah. Kita tidak langsung percaya itu benar, dan juga tidak langsung mengingkari kalau itu salah. Itu kan otomatis. Nah, seperti itulah status hadis dhaif. Nah, sekarang kalau misalkan ada orang mengatakan di dalam rumah si fulan ada pembagian uang, di dalam rumah si fulan ada pembagian uang, yang ngabarkan orang yang kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Kira-kira kita pergi tidak ke rumah orang tadi? Jadi seperti ini, kalau ada orang dia kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong, nyampaikan sama kita, di rumah si fulan ada bagi-bagi duit, kira-kira kita pergi atau kita tidak pergi? Kalau ternyata benar, nah kita pergi, yang pintar pergi. Kenapa? Ada kemungkinan benar, walaupun ada juga kemungkinan salah. Paling kalau salah, paling malu depan rumah orang karena tidak ada bagi-bagi duit, paling cuma malu. Tapi kalau benar dapat duit,
Nah begitu juga ketika ada hadis dhaif mengatakan barang siapa yang berpuasa, misalkan barang siapa yang melakukan ini, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi kita selaku orang yang menerima kabar dari orang yang kadang benar, kadang salah, itu sebaiknya hati-hati. Arti hati-hati di sini apa? Kita ngambil aman. Kalau ini tentang pahala, lebih baik kita cari, kita ambil, karena ada kemungkinan benar. Kalau dia benar, kita dapat, kan gitu. Nah kalau dia bentuknya peringatan, maka cara hati-hatinya beda lagi. Misal ada orang mengabarkan, dia bilang, "Oi sekarang kita jangan lewat sini, ada macan nunggu di tengah jalan, lewatlah sebelah kiri." Ini kan yang nyampaikan tadi kita sudah tahu, kadang dia jujur, kadang dia bohong. Kira-kira kalau mau ngambil aman, kita percaya apa tidak percaya? Kita pasti percaya, ngambil aman. Dalam peringatan kita ngambil aman, kita hindari. Di dalam hal anjuran ngambil aman kita lakukan. Jadi kalau ada kemungkinan tidak pun di dalam anjuran, kita tetap dapat pahala. Dalam peringatan, kalau kita ikuti, kalau kita hindari, kalaupun itu ternyata tidak benar, tapi kita sudah aman menghindari tempat yang tadinya ada sesuatu yang berbahaya. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran bagaimana hadis dhaif itu di dalam amalan-amalan. Jadi hadis dhaif ini bagaimanapun dia tetap hadis statusnya, dan untuk diamalkan ulama sudah mengatakan boleh diamalkan, tapi dalam hal-hal tertentu saja. Nah, sekarang Imam Nawawi ingin menjelaskan dalam apa saja hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan. Yang pertama, yang berkaitan dengan hukum-hukum halal dan haram. Ada hukum halal dan haram, itu harus hadisnya sahih atau minimal hasan. Oke, berikutnya dalam perihal jual beli. Jual beli ini boleh enggak? Jual beli yang ini boleh enggak? Ada macam-macam jual beli. Nah, jual beli ini sudah ada hadis-hadisnya. Nah, untuk mengambil satu hukum dari jual beli, kita harus ambil hadis yang sahih dan hasan. Kalau ada hadis dhaif, nanti itu akan dijelaskan. Kemudian dalam urusan pernikahan, dalam urusan perceraian, itu harus menggunakan hadis yang sahih atau minimal hasan. Maka di sini kata Imam An-Nawawi, kalau hadis itu berkaitan dengan hukum, tapi kebetulan hadisnya dhaif, maka dianjurkan kalau hadisnya berkenaan dengan larangan, dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Ya seperti tadi, misal Nabi melarang melakukan jual beli yang model seperti ini, misalkan dalam contoh, misalkan Nabi menyebutkan suatu akad jual beli tertentu, hadisnya dhaif, maka kata ulama dianjurkan kita meninggalkan model jual beli yang dilarang oleh hadis dhaif. Kenapa? Karena tadi, kalau kemungkinan itu betul, maka hal tersebut menjadi haram dilakukan. Makanya kata para ulama, sebaiknya kalau ada hadis dhaif yang melarang muamalah tertentu, maka sebaiknya kita hindari muamalah tersebut walaupun hadisnya hadis dhaif. Begitu juga dalam pernikahan, ada beberapa akad pernikahan tertentu dalilnya hadis dhaif. Maka kata para ulama, walaupun hadisnya dhaif, tapi dianjurkan kita untuk meninggalkan model pernikahan atau akad pernikahan yang dilandasi dengan hadis dhaif. Fa innal mustahab an yatanazzah anhu walakin la yajib. Tapi hukumnya tidak wajib. Jadi beda.
Kalau ulama menyebutkan dianjurkan, dengan ulama mengatakan diharuskan. Dianjurkan itu berarti hanya sunnah. Kalau diharuskan berarti wajib. Jadi yang tadi, kalau ada hadis dhaif melarang tentang muamalah tertentu atau akad pernikahan tertentu, maka dianjurkan kita untuk meninggalkannya, tapi tidak wajib. Wa inna ma dzakartu hadzal fasl, saya sebutkan penjelasan tentang hadis dhaif boleh diamalkan di 3 perkara tadi, dan untuk hukum-hukum harus memakai dan menggunakan hadis sahih dan hasan. Ini saya jelaskan karena kata Imam Nawawi, kita ini kan nanti bakal baca hadis nih di dalam kitab ini. Nah, hadis-hadis yang saya sebutkan ini tidak semuanya sahih dan hasan, ada juga yang dhaif. Untuk itulah kita perlu tahu. Nanti kita langsung, kalau seandainya kita nggak baca muqaddimah atau pendahuluan yang dibuat oleh Imam Nawawi dan langsung masuk ke tengah-tengah kitab, tiba-tiba nanti di tengah-tengah kita membaca hadis dhaif. Loh, Imam Nawawi ini berarti tidak ngerti sama hadis. Padahal Imam Nawawi sudah menjelaskan di awal kitab, di pendahuluan kitab, bahwa aku akan menyebutkan macam-macam hadis termasuklah yang dhaif. Dan Imam Nawawi sudah menyebutkan hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam 3 perkara. Nah, ini bahaya kalau orang baca kitab langsung ngambil tengah, matok tengah, belum pelatuk. Dia langsung ngambil nak ngambil intisari. Tidak bisa model baca kitab langsung ngambil tengah, ngambil intisari. Karena kitab itu dibuat runut, murut. Dan biasanya setiap pengarang kitab dia akan membuat kaidah-kaidah tertentu khusus bagi pembaca kitabnya, sehingga tidak salah paham. Jadi kalau kita tidak baca pendahuluan atau muqaddimah, nanti dikhawatirkan bisa salah di dalam memahami apa yang ada di dalam isi kitab. Itu juga biasanya di dalam kitab-kitab hadis nanti ada kode atau rumus-rumus tertentu yang dibuat oleh ulama ini saja yang mengarang kitab ini. Misal Imam Asyuyuti mengarang kitab Jami'us Shaghir. Setelah beliau menyebutkan hadis, beliau tulis to ba, beliau tulis kho, beliau tulis mim. Orang yang habis baca hadis, yang tidak ngerti karena tidak membaca muqaddimah, habis dia lihat, lu ngapa pula Imam Suyuti ini ngajar kita baca alif ba ta. Padahal itu rumus hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Misal To'ba, oh itu berarti Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir. Toksin, oh berarti Imam Tabarani di dalam kitabnya Mu'jam yang wasat. Kemudian Toksot, oh berarti Imam Tabarani meriwayatkan dalam Mu'jam As-Shaghir. Kho, oh itu rumus untuk Imam Al-Bukhari. Mim, itu rumus untuk Imam Muslim. Jadi baca kitab itu perlu teliti dan ingat. Jadi nanti kalau kita baca, kita sudah tahu, tidak terkejut bahwa Imam Nawawi sudah menyebutkan di awal beliau akan memasukkan tidak hanya hadis-hadis yang sahih dan hasan, tapi juga hadis-hadis yang dhaif. Dan beliau juga sudah menjelaskan hadis dhaif boleh digunakan dalam 3 perkara. Ini Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis yang pertama kali akan kita baca. Nah, sebelum hadis ini kita baca, Imam Nawawi mengatakan, ketahuilah bahwasannya sebagaimana dianjurkan kita untuk berzikir. Dianjurkan untuk berzikir. Kita juga dianjurkan untuk duduk di majelis zikir. Sebagaimana kita dianjurkan untuk berzikir, kata Imam Nawawi, kita juga dianjurkan untuk duduk di majelis zikir. Zikir ini sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa zikir bukan hanya zikir dengan lisan. Hal yang menjadikanmu berbuat taat kepada Allah, maka itu dikategorikan zikir. Dan ulama juga
telah menjadikan majlis ilmu ini adalah majlis zikir yang paling afdol. Majlis zikir bukan cuma majlis zikir yang paling afdol. Silahkan kau cari majlis zikir lain, maka kau akan mendapati dari dalil-dalil yang sahih bahwa majlis ilmu adalah majlis zikir yang paling afdol. Walaupun kita nggak qomat kamit di depan, kita semua diam, hanya mendengarkan dengan seksama, bahkan menulis pun tidak, tapi dimasukkan dalam kategori orang-orang yang sedang berzikir. Itu enaknya jadi pendengar setia. Jadi di sini kata Imam Nawawi, beliau mengatakan zikir itu tidak hanya Imam Nawawi juga menukil dari para ulama, kemudian para ulama mengambil definisi tersebut dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan zikir itu semua yang mengantarkanmu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata beliau, sebagaimana kita sunnah untuk berzikir, dianjurkan untuk berzikir, kita juga dianjurkan untuk duduk bersama ahli zikir. Yustahabbul julus fi hilaqi ahlihi, artinya duduk bersama-sama orang yang sedang berzikir. Dan di antara orang yang duduk berzikir itu adalah orang yang sedang mengadakan majelis ilmu, karena mereka dikategorikan sedang berzikir. Kata Imam Nawawi, banyak sekali kalau mau bicara dalil kesunnahan atau dianjurkan berzikir dan duduk di majelis zikir itu sangat banyak sekali. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ini sahabat Nabi, jangan kita lupa, ada banyak sekali cerita yang sudah pernah saya ceritakan. Abdullah bin Umar ini terkenal dengan apa? Abdullah bin Umar ini dikenal, sahabat Nabi itu semuanya dikenal dengan soleh. Benar, kalau misalnya ada orang nerapas bilang sahabat Nabi yang ini dikenal dengan kesolehannya, itu sudah pasti betul. Cuma ada beberapa sahabat yang dikenal dengan sesuatu yang berbeda dari sahabat yang lainnya. Seperti Abdullah bin Umar ini dikenal dengan sesuatu. Apa sih sesuatu nih kira-kira? Ilmunya. Apa lagi? Hah? Apa? Ini yang paling terkenal, beliau ilmunya betul. Cuma ada hal yang beliau miliki sampai beliau ini meniru dan meneladani Nabi terhadap hal-hal yang orang lain tidak menirunya. Sering kita ceritakan di mana Abdullah bin Umar pada saat melakukan perjalanan ke kota Mekah, tiba-tiba dia belok ke satu tempat, teman-temannya istirahat di satu tempat, dan dia ingat dulu baginda Rasulullah juga pernah berhenti di tempat ini, dan Rasulullah malah ke kiri. Kemudian beliau langsung ke kiri, berbeda dengan teman-temannya, dan hanya menggeserkan kudanya. Setelah digeserkan ke kudanya, dia langsung kembali ke teman-temannya. Teman-temannya bingung, mengatakan, apa yang kau lakukan tadi? Dia bilang, aku pernah melihat baginda Rasulullah melakukan seperti apa yang aku lakukan tadi. Hanya karena dia pernah melihat, dia lakukan. Dia tidak tanya kenapa pada saat itu baginda Rasulullah melakukan hal tersebut. Jadi jangankan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang mubah sekalipun dia ikuti, dia contoh, kalau itu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar diceritakan di antara beberapa cerita yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwa pada suatu hari aku pergi ke tempat-tempat di kota Madinah. Maka masuk waktu makan siang. Lewatlah pada saat itu ada seorang hamba sahaya hitam yang sedang mengembala kambing. Fada'ahu lit-ta'am. Maka aku panggil untuk ikut bersamaku makan siang. Kemudian dia menolak. Dia bilang, silahkan makan, saya sedang berpuasa. Cuaca pada saat itu sangat panas. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, apakah dalam keadaan panas, dengan keadaan yang sangat panas ini ada puasa? Kata Abdullah bin Umar. Maka kata hamba sahaya ini, dia mengatakan, ketahuilah bahwa
Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, hari kiamat itu lebih panas daripada hari dunia ini. Maka Abdullah bin Umar akhirnya apa? Kagum dengan jawaban ini. Dan kemudian Abdullah bin Umar ingin menguji si hamba tersebut. Dia katakan, kambing yang kau bawa ini kenapa tidak kau jualkan saja denganku? Biar nanti pada saat makan malam aku sudah tidak perlu lagi mencari-cari kemana-mana untuk makan malam, tinggal disembelih, tinggal dipanggang, kata Abdullah bin Umar. Kata si hamba, aku ini hanya orang yang merawat kambing-kambing ini, yang memelihara kambing-kambing ini, bukan saya tuannya. Ya sudah, kau jualkan satu, kemudian katakan kepada tuanmu bahwa kambingnya mati. Jadi dia bilang, iya betul, tuanku bisa dibohongi, tapi di mana Allah Subhanahu wa taala? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalau tuanku bisa kau bohongi, tapi bagaimana kau membohongi Allah Subhanahu wa taala? Maka mendengar ini, Abdullah bin Umar pulang ke Madinah, bertanya, siapa pemilik budak ini? Dia tanyakan, kemudian setelah dia telusuri, dapat yang punya fulan bin fulan, dia datangi rumahnya, dia beli budaknya, dia beli kambingnya, kemudian dia bebaskan budaknya, dan kambingnya dia berikan kepada budak tersebut yang sudah dibebaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa arda. Ini diantara beberapa cerita yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar. Mashtahara ila ba'dul khawat min kauni marfun bil ma'la bil jabal muqam bil ajin la asalahu. Ma'anahu idza dzakara sahabi ibn sahabi yustan dhamir fi taradil yawm wa hadha qad azza tabib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya yakin kita sudah sering mendengarnya. Ini hadis yang pertama kali disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang berkaitan dengan zikir. Kata Imam Nawawi, dianjurkan berzikir dan duduk bersama orang yang sedang berzikir. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bir riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melintasi kebun taman surga, farta'u, maka